Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nikutumila Pratnyani. Di sini saya akan membawakan materi sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen, yang kedua, organisasi jasa secara umum, dan yang ketiga, sistem pengendalian manajemen pada berbagai organisasi. Pertama, saya akan membahas pengertian sistem pengendalian manajemen. Nah, apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem yang berarti sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengendalian atau controlling yang merupakan fungsi manajemen untuk mengontrol atau memastikan apakah sumber daya manusia sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia tersebut sudah melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen yang berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen, yang berarti suatu seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dan dengan secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi dari manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengertian sistem pengendalian manajemen yaitu suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yaitu organisasi jasa secara umum. Perekonomian di Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat krisis yang terjadi pertengahan tahun 1997 dan sampai sekarang belum mengalami pemulihan secara total. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena menderita kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini. Maka, setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik yang menyangkut perencanaan maupun pengendaliannya. Selain itu, di zaman perdagangan bebas ini, setiap perusahaan harus siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Pada tahun 2003, lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa, yang dimana organisasi jasa itu sendiri yaitu organisasi yang memproduksi dan memasarkan jasa-jasa tak berwujud. Kita perlu mengetahui sejarah perkembangan organisasi jasa. Pada awalnya, akuntansi biaya hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dari data akuntansi lainnya, dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Karakteristik dari organisasi jasa
Yang pertama, tidak memiliki sediaan penyangga. Perbedaan karakteristik secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat terlihat dalam hal ini. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan pada perusahaan jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ini, sebuah hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Kantor akuntan, kantor pengacara, dan organisasi profesional lainnya enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru. Oleh karena itu, variabel kunci hampir di semua organisasi jasa adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan. Organisasi jasa berusaha melakukan penyesuaian ini dengan dua cara, yaitu yang pertama, organisasi jasa berusaha untuk meningkatkan permintaan selama periode menurunnya tingkat penjualan dengan usaha-usaha pemasaran dan konsesi harga. Yang kedua, jika memungkinkan, organisasi jasa menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode tersebut dan mengkompensasi jam kerja yang panjang selama periode meningkatnya volume penjualan dengan waktu libur di kemudian hari. Yang kedua, kesulitan dalam pengendalian mutu jasa. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produksinya sebelum produk tersebut dikirimkan kepada pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Yang ketiga adalah padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal, akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Yang keempat, organisasi jasa berunit ganda atau multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak dapat ada di perusahaan manufaktur. Informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Dan yang kelima, penggunaan tenaga kerja yang intensif. Perusahaan manufaktur menambah peralatan dan otomasi alat produksinya dengan maksud menggantikan tenaga kerja dan mengurangi biaya. Kebanyakan perusahaan jasa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sekolah menambah peralatan praktek dengan harga mahal tidak untuk efisiensi biaya, tetapi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kompetensi peserta didik. Sebuah rumah sakit menambah peralatan yang canggih dengan harga mahal tidak untuk efisiensi biaya, tetapi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien. Pemerintah membeli peralatan kantor berbasis teknologi yang tentu saja harganya mahal, tidak untuk efisiensi biaya, tetapi untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Materi yang ketiga yaitu sistem pengendalian manajemen pada berbagai organisasi. Yang pertama, organisasi profesional. Jenis organisasi profesional yaitu lembaga hukum, rumah sakit, konsultan, biro iklan, dan lain-lain. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama memiliki tujuan. Tujuan dominan perusahaan manufaktur adalah memperoleh laba yang memuaskan, khususnya kembalian atas aset yang telah digunakan. Organisasi profesional ini memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud, yang dimana aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesional yang tidak muncul dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi ini, sehingga sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para pihak profesional. Umumnya, sasaran organisasi terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Hal ini mencerminkan tendensi alamiah untuk mengaitkan keberhasilan dengan ukuran yang besar, skala ekonomi, dalam menggunakan usaha dan staf karyawan, serta unit sentral yang bertanggung jawab untuk menjaga organisasi. Yang kedua, profesional. Organisasi profesional adalah organisasi padat karya, dan karyawannya adalah orang-orang khusus. Banyak profesional lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Profesional yang juga adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Pendidikan bagi kebanyakan profesi tidak mencakup pendidikan dalam manajemen, tetapi pada umumnya menekankan kepada keterampilan profesi dibanding kepada keterampilan manajemen. Profesional cenderung meremehkan implikasi keuangan dari keputusan mereka. Mereka ingin untuk melakukan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa memperdulikan biayanya. Sikap ini dapat mempengaruhi sikap dari staf, pendukung, dan karyawan non-profesional dalam organisasi tersebut. Hal ini mengarah pada pengendalian biaya yang tidak memadai. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit, ton, atau galon. Seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter dalam satu hari dan bahkan dapat mengklasifikasikan pasien-pasien tersebut berdasarkan jenis keluhannya, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Yang terbaik yang dapat diukur adalah efisiensi dokter tersebut dalam menangani pasiennya, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pekerja yang santai dan pekerja keras. Pendapatan yang diperoleh adalah salah satu ukuran output di beberapa organisasi profesional, tetapi angka moneter ini paling-paling hanya berkaitan dengan kuantitas jasa yang diberikan, namun bukan kualitasnya. Meskipun kualitas yang buruk tercermin dalam pendapatan yang berkurang dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, perusahaan kecil. Dengan beberapa perkecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Manajemen senior dalam organisasi semacam ini dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Namun, meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran, perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran, dan suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Pada perusahaan manufaktur, pemilihannya jelas antara kegiatan produksi dan pemasaran. Pada organisasi profesi pemilihan tersebut tidak ada. Pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan inti pada semua organisasi. Dalam suatu perusahaan manufaktur, terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi. Hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Pemisahan yang jelas semacam itu tidak terdapat dalam organisasi profesional. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter
dan usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Tetapi, pemasaran adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Di dalam situasi seperti ini, sangatlah sulit untuk memberikan penghargaan yang sesuai kepada orang yang bertanggung jawab untuk menjual kepada pelanggan baru. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen pada organisasi profesional. Yang pertama, penentuan harga. Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat waktu mereka, penentuan biaya profesional harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam, biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut, dan bukannya kompensasi dari orang tertentu yang ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Yang kedua, pusat laba dan penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba ini biasanya menggunakan pusat laba, unit-unit mendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama, dan organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam itu. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Meskipun organisasi tersebut menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan, perubahan dalam ukuran dan komposisi karyawan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dibandingkan dengan perubahan dalam kapasitas fisik pabrik. Yang keempat, pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih, yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia dan dipantau secara ketat. Jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, maka varians harga ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas, keinginan untuk melakukan pekerjaan dalam tim, masalah yang ditimbulkan karena mengelola organisasi matriks, dan karakteristik perilaku dari profesional, semuanya memperumit perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional, sehingga ketika pekerjaan dilaksanakan oleh tim proyek, maka pengendalian difokuskan pada proyek. Rencana tertulis untuk setiap proyek dibutuhkan dan laporan tepat waktu harus dibuat yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dalam hal biaya, jadwal, dan kualitas. Yang terakhir, pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk menggunakan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Yang kedua yaitu organisasi nirlaba. Jenis dari organisasi nirlaba ini yaitu rumah sakit nirlaba dan sekolah. Adapun karakteristiknya, yang pertama tidak ada ukuran laba. Tujuan utama dari kebanyakan usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan bagi pemiliknya. Laba dalam hal ini merupakan ukuran prestasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan ukuran seperti ini tidak ada dalam organisasi nirlaba. Ketiadaan ukuran kuantitas dalam penghargaan kinerja manajemen merupakan masalah yang serius bagi penerapan pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat bermanfaat pada organisasi nirlaba.
Sebagai aturan umum, makin besar pendapatan, maka makin baik kinerjanya. Dalam organisasi nirlaba, pendapatan sedikit di atas break even-nya sudah dianggap kinerja yang baik. Laba neto yang besar biasanya justru mengindikasikan jasa yang diberikan masih kurang dari yang diharapkan. Namun, tingkat rugi yang terlalu rendah juga akan menjadikannya bangkrut, sama seperti dunia usaha lainnya. Walaupun kinerja keuangannya tidak merupakan tujuan dominan, namun pendapatan yang sedikit melebihi biaya tetap perlu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kontribusi modal. Kontribusi modal pada organisasi nirlaba yaitu peningkatan modal terjadi ketika ada peningkatan pendapatan labanya. Kontribusi modal ada dua kategori, yaitu bentuk bangunan dan sumbangan. Bangunan di sini termasuk kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk membeli bangunan. Selanjutnya, sumbangan terdiri dari sumbangan dari donatur yang bermaksud memberikan sejumlah sumbangan untuk waktu yang membiayai operasional perusahaan. Penerimaan kontribusi aktiva modal tidak merupakan pendapatan. Aktiva sumbangan tetap harus terpisah dari aktiva operasi. Sesuai dengan peraturan harus terlihat jelas mana sumbangan yang benar-benar murni dan mana sumbangan yang tidak benar-benar murni. Hal ini juga membawa konsekuensi laporan kontribusi operasinya, yakni pendapatan yang diperoleh dari perputaran dana tahunan, bantuan dan sumbangan lainnya yang dimaksudkan untuk membiayai operasional perusahaan. Maka dari itu, organisasi nirlaba mempunyai dua bentuk laporan keuangan. Bentuk yang pertama berkaitan dengan kegiatan operasional, yang termasuk di dalamnya adalah laporan operasional, neraca, dan laporan cash flow, semuanya sama seperti yang ditemui di dunia usaha pada umumnya. Dan bentuk yang kedua berkaitan dengan kontribusi modal, dan laporan ini berisikan laporan kontribusi modal inflow dan outflow selama satu periode dan neraca yang melaporkan kontribusi aktiva modal yang berkaitan dengan hutang dan modal. Kontribusi modal inflow ini adalah kontribusi modal yang diterima pada periode tertentu dan gain dari portofolio sumbangan, sementara untuk kontribusi modal outflow adalah pendapatan sumbangan yang dilaporkan sebagai pendapatan operasi, kerugian portofolio sumbangan, dan penghapusan gedung. Yang ketiga, akuntansi dana. Pencatatan sistem akuntansinya menggunakan cara akuntansi dana. Rekening disimpan terpisah untuk beberapa dana yang masing-masing seimbangan dengan sendirinya, termasuk jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Hal-hal yang perlu dipahami dalam menerapkan proses akuntansi dana pada organisasi nirlaba, karena umumnya organisasi ini mempunyai yang pertama, dana umum atau dana operasi yang khusus berkaitan dengan bentuk rekening operasi. Yang kedua, dana gedung dan dana sumbangan, di mana rekening ini digunakan untuk kontribusi modal aktiva. Dan yang ketiga, suatu variasi dana lain untuk tujuan khusus, seperti dana pensiun. Yang keempat, aturan. Organisasi nirlaba biasanya diatur dan diawasi oleh Dewan Penyantun. Dewan Penyantun biasanya tidak dibayar dan banyak dari mereka kurang memahami manajemen usaha. Oleh karena itu, mereka sedikit sekali melakukan pengawasan seperti yang dilakukan oleh seorang direktur. Juga karena kinerja yang sulit diukur pada organisasi nirlaba, biasanya dewan ini tidak mampu mengidentifikasikan masalah yang sebenarnya. Untuk itulah diperlukan dewan yang mengatur secara kuat dan bekerja secara efektif. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba, yaitu yang pertama, penentuan harga produk. Kebanyakan organisasi nirlaba tidak memperhatikan dengan serius tentang kebijakan harga. Harga atas jasa biasanya ditetapkan dengan sistem biaya penuh. Sistem biaya penuh adalah jumlah biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga sedikit cadangan untuk peningkatan modal organisasi. Penetapan harga untuk kegiatan sekitarnya hendaknya ditetapkan atas dasar harga pasar. Jadi, harga pelayanan untuk rumah sakit nirlaba maupun sekolah hendaknya ditetapkan secara full cost, tapi harga sumbangan hendaknya ditetapkan atas dasar harga pasar. Pada umumnya, semakin kecil dan spesifik unit jasa yang diberikan harga,
maka makin baiklah dasar keputusan yang diambil untuk alokasi sumber daya. Pada umumnya, pengendalian manajemen ditetapkan apabila harga telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum ditetapkannya kinerja atas jasa yang diberikan. Yang kedua, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Pada organisasi nirlaba yang harus memutuskan alokasi sumber daya yang terbatas secara bijaksana, perencanaan strategi lebih penting dan lebih banyak memakan waktu daripada jenis usahanya itu sendiri. Pada kebanyakan organisasi nirlaba yang harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk keseluruhan aktivitas yang ada, perencanaan strategis lebih penting dan proses perencanaan strategi ini memakan waktu yang lebih panjang daripada jenis usaha sejenis. Karenanya, tidak ada ukuran laba, maka keputusan programnya jadi lebih kebanyakan sesuai dengan pertimbangan pribadi atau bersifat subjektif. Contohnya, sekolah biasanya mengetahui beberapa kira-kira pendapatan sebelum tahun anggaran dijalankan. Namun, organisasi tersebut tidak memiliki pilihan dalam meningkatkan pendapatannya karena organisasi tersebut tidak mungkin melakukan kegiatan pemasaran untuk mendukung pendapatannya. Organisasi tersebut menganggarkan biaya-biaya sesuai dengan estimasi jumlah penjualannya sehingga diharapkan organisasi mendapatkan titik impas. Dan biasanya organisasi meminta unit-unit pertanggungjawaban dalam organisasi membatasi pengeluaran sesuai dengan yang telah diatur dalam anggaran. Jadi, pada intinya, alat pengendalian manajemen yang paling penting dalam organisasi seperti ini adalah berkaitan dengan aktivitas keuangan organisasi, yaitu anggaran. Dan yang ketiga, operasi dan evaluasi. Tidak ada cara untuk mengetahui biaya operasional yang optimum. Manajer pusat pertanggungjawaban cenderung menghabiskan saja dana yang disetujui anggaran, walaupun jumlah yang dianggarkan lebih tinggi daripada jumlah yang diperlukan. Walaupun organisasi nirlaba mempunyai reputasi beroperasi secara efisien, dalam hal ini karena organisasi seperti sekolah mengalami kesulitan memperoleh dana, terutama dari sumber pemerintah. Maka dari itu, konsekuensinya makin diperlukannya pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu organisasi pemerintah. Jenis organisasi dari organisasi pemerintah itu sendiri yaitu kantor pemerintah. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama pengaruh politik. Keputusan yang dihasilkan melalui proses yang berjenjang dan sering disertai dengan konflik. Tekanan publik seperti ini tidak dapat dihindarkan. Seorang pejabat tidak bisa berfungsi jika ia tidak terpilih kembali. Dan jika ingin dipilih kembali, mereka harus membantu memenuhi kebutuhan tertentu, walau kebutuhan seperti ini tidaklah seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Tekanan berupa konflik seperti ini biasanya tidak menghasilkan keputusan yang optimum. Yang kedua, informasi publik. Di negara kita yang demokratis ini, masyarakat, pers, dan umum berhak tahu atas apa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Saluran untuk distribusi informasi ini biasanya bias. Cerita beberapa media biasanya cenderung membesar-besarkan. Untuk mengurangi hal tersebut, pemerintah biasanya membatasi jumlah informasi yang sensitif dan kontroversial yang mengalir melalui sistem pengendalian manajemen formal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem. Yang ketiga, sikap yang mengutamakan pelanggan. Organisasi nirlaba didukung oleh pelanggan karena memperoleh penghasilan dan pelanggannya. Makin bertambah pelanggan, maka makin bertambah pula pendapatannya, sehingga organisasi ini menerima pelanggan dan melayaninya dengan baik. Organisasi pemerintah juga didukung oleh masyarakat. Mereka memperoleh penghasilan melalui masyarakat luas. Yang keempat, peraturan pemerintah. Adanya sejumlah aturan dan regulasi sehingga kinerja pemerintah menjadi terkontrol. Beberapa aturan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, kompensasi manajemen. Manajer dan profesional lainnya di organisasi pemerintah biasanya cenderung sedikit mendapatkan kompensasi dibandingkan yang diperoleh profesional lainnya di swasta. Hal ini merupakan persepsi yang dirasakan oleh masyarakat umum bahwa seseorang sama baiknya dengan yang lainnya. Yang ada pada gilirannya,
mempengaruhi pihak pembuat undang-undang. Akibatnya, seorang manajer yang terbaik biasanya jarang yang mau bekerja di dunia pemerintah. Tentu saja pengecualian di bidang-bidang tertentu di mana organisasi ini memberikan kompensasi yang memadai. Kompensasi di sini tidak mesti dalam bentuk materi, dapat dalam bentuk penghargaan atau yang lebih konkret, kenaikan pangkat secara otomatis adalah beberapa contoh kompensasi yang dapat diberikan. Adapun sistem pengendalian manajemennya, yang pertama perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Perencanaan strategis di organisasi pemerintahan merupakan faktor yang paling penting. Keputusan yang diambil biasanya juga melibatkan pertimbangan politik. Keputusan yang diambil biasanya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi juga pada faktor lainnya. Jika diparalelkan perencanaan strategis dalam sistem pemerintah adalah penyusunan program pemerintah yang berupa kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang atas dasar konsultasi dengan DPR. Kebijakan pemerintah diimplementasikan dalam bentuk APBN yang merupakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah bersama dengan pihak legislatif, yaitu DPR. Yang kedua, ukuran kinerjanya. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Biaya pada organisasi pemerintah dapat diukur sama akuratnya dengan yang ada di swasta. Pada organisasi pemerintah, pendapatan tidak merupakan ukuran output. Karena tidak menggunakan ukuran moneter, maka ukuran pendapatan dapat dilihat dari kualifikasi yang dilakukan. Kualifikasi yang umumnya dilakukan adalah yang pertama, ukuran hasil, yakni ukuran output yang menurut dugaan berhubungan dengan tujuan organisasi. Contohnya, panjang jalan yang dikerjakan, banyak masyarakat yang menikmati aliran listrik, tersedianya air untuk konsumsi. Namun, untuk ukuran ini tidak menyebabkan bagaimana kualitas jalan yang dikerjakan. Apakah seluruh masyarakat sudah menikmati aliran listrik tanpa ada pemutusan dan bagaimana kualitas air untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah ukuran proses, yakni ukuran yang berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan pemerintah. Nah, ukuran proses ini sangat bermanfaat untuk pengukuran kinerja dalam jangka pendek. Ukuran proses lebih mudah diinterpretasikan daripada ukuran hasil karena adanya hubungan yang lebih dekat antara input atau biaya dengan ukuran proses. Ukuran proses berkaitan dengan efisiensi, tidak dengan efektivitas. Contohnya, jumlah pelayanan EKTP yang sudah terselesaikan dan jumlah pelayanan berbagai macam izin. Dan yang ketiga, indikator sosial, yaitu di mana ukuran yang lebih luas, di mana output yang dihasilkan menunjukkan hasil kerja dari organisasi pemerintah tersebut. Karena indikator sosial banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, maka ukuran ini terbaik hanya indikasi kasar sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi tersebut. Tingkat harapan hidup misalnya adalah indikasi aktivitas pengelolaan kesehatan pada suatu negara. Ukuran ini biasanya dipengaruhi oleh standar hidup, makanan, kehidupan merokok, dan faktor lainnya. Sehingga indikator sosial seperti ini cocok digunakan untuk analisis masalah strategis pada jangka panjang. Yang terakhir yaitu organisasi usaha dagang. Jenis organisasi usaha dagang yaitu pengecer, agen, grosir, atau distributor. Dengan karakteristik, organisasi semacam ini tidak dapat dikelompokkan sebagai organisasi jasa, tetapi juga tidak dapat merupakan perusahaan manufaktur. Tidak seperti pada organisasi jasa, persediaan merupakan faktor penting pada perusahaan dagang. Sebenarnya, kepala departemen pada organisasi seperti ini disebut pembeli, tidak hanya sekedar manajer yang menunjukkan pentingnya fungsi pengadaan. Alat pengawasan yang prinsip adalah dimungkinkannya untuk membeli, yakni jumlah maksimum yang boleh dibeli oleh pembeli kapan saja. Kedua, pengawasan modal kerja merupakan faktor penting dalam perusahaan dagang. Banyak perusahaan dagang mengurangi persediaan dengan sistem yang secara otomatis menempatkan pesanan perusahaannya pada pemasok dan hanya mengambilnya jika sudah tercapai di titik pemesanan kembali.
piutang telah jauh berkurang pada saat ini karena penjualan kredit ditangani oleh perusahaan pemberi kredit. Yang ketiga, industri dagang biasanya mempunyai sistem pengendalian manajemen yang telah dikembangkan dengan baik. Walaupun kecenderungan yang ada mengembangkan teknik pada perusahaan manufaktur, teknik yang sama juga digunakan di perusahaan dagang. Dan yang terakhir, organisasi dagang telah mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan satu perusahaan membandingkan pendapatan, biaya, laba, dan elemen lainnya dengan perusahaan lain. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.